Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersilaturahim dalam program kajian Zoom Meeting Tasik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmat, ridho dan berkahnya kepada kita pada malam hari ini. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tidak lupa juga kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi jalan pertemuan ini terjalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikannya dengan curahan nikmat yang melimpah ruah dan penuh berkah. Tidak lupa juga kami aturkan terima kasih kepada guru-guru kita, narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Fatimah Afalpo atau Ibu Empet, dan juga Bapak Ustadz Dadi Supriyadi SAG atau Kang Dadi. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu pada malam hari ini di sela kesibukannya. Ibu Bapak semuanya, seperti biasa, tidak bosan-bosannya, saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya nanti di sesi pertanyaan, silahkan untuk menggunakan kolom chat atau barangkali ingin bertanya langsung kepada narasumber atau guru kita, silahkan menggunakan kolom reaction. Di sana ada tombol raise hand. Silahkan dipergunakan, insya Allah saya bantu untuk unmute. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini tema kita yaitu rintangan hidup manusia dan sekarang sudah bagian keempat. Dan alhamdulillah seperti biasa mari kita sama-sama simak untuk pembukaan kepada guru kita Ibu Hajah Fatimah Afalpo atau Ibu Empet untuk menyampaikan atau berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kepada Ibu, waktu dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Jody, Kang Dadi yang saya hormati, Ibu Eli yang juga sebagai ketua pengajian di Tasikmalaya, alhamdulillah di sore hari ini, di malam hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka silaturahmi dan tolabul ilmi. Ini melanjutkan kajian yang keempat dari Kang Dadi. Kita simak bersama-sama, kemudian aktualisasikan dalam kehidupan kita, pakai penglihatan, pendengaran, dan hati, karena kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan dengan bertambahnya ilmu, setiap kali bertambahnya ilmu, tetap kita yang paling banyak ilmunya, paling senang mencari ilmunya, itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan dalam kehidupan kita pasti rintangan-rintangan akan datang menghadang di hadapan kita, tapi bagaimana kita solusinya supaya memberikan solusi itu sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Sekian, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan hadirnya ini kita memohon kepada Allah ini pandemi lekas selesai supaya kita bisa bertatap muka, kita bisa pergi ke Tasik kuliner sambil mengaji. Ya Yodi, nanti Yodi ikut ke Ibu kalau ke Tasik, kita akan di Tasik banyak tempat kuliner yang enak-enak. Jadi tapi sambil ngaji, jadi tidak yang wajib kulaksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan juga. Jadi semuanya
kita bersilaturahmi juga dengan warga Tasik yang sering Zoom, dan ya banyak teman-teman saya juga yang sering mendengarkan di Masjid Agung. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, itu kita memohon kepada Allah, karena untuk Allah mas semuanya juga tidak ada yang susah. Tapi mudah-mudahan kitanya manusia diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pet yang Sama-sama. senantiasa istiqomah hadir dan juga senantiasa mengingatkan kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pet, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita berikutnya, yaitu Ustadz Dadi Supriyadi SAG atau Kang Dadi, untuk melanjutkan tema sebelumnya, rintangan hidup manusia bagian keempat. Kepada Kang Dadi, waktu dipersilahkan. Atur nuhun Kang Jody, Kak Jempet, Pak Bu Jempet, ras Kak Bu Eli, dan seluruh jamaah, wabil khusus jamaah Tasik, dan seluruh jamaah yang saya undang, ya barangkali tidak banyak malam ini ya yang hadir, yang saya undang. Terima kasih atas kehadirannya, ya. Ada yang dari India, dari Jakarta juga ada tadi, sudah hadir, dari Bogor juga ada. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahzurun. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anil Hakim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hadza basairul linnasi wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitona yangzagu bainahum. Inna syaitona kana lil insani aduwam mubina. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang segala puji kita panjatkan kepadanya, Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha esa. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang lebih dominan di hati kita selain Allah, dan tidak ada yang lebih dicintai dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat untuk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Seperti biasa, marilah kita bersihkan dulu, sucikan dulu terlebih dahulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, perpecahan, kemudian peperangan, ya, perselisihan, perkelahian dan lain sebagainya. Kemudian menanamkan ke dalam hati manusia kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, buruk sangka, sombong, kikir, pelit, serakah, dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Sebagai anak yang soleh, kita berdoa memohon pada Allah, kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, terhindar dari wabah dan bahaya wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Jika ada di antara kita, keluarga besar kita, jamaah pengajian kita, wabil khusus jamaah pengajian Tasik dan jamaah yang lainnya yang sedang Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah yang maha penyembuh segala penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah tanamkan keikhlasan, kesabaran dalam hatinya, sehingga sakitnya ini menjadi sababiah Allah
menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah mensucikan jiwanya. Dan upaya usaha pengobatan yang dilakukannya mudah-mudahan menjadi sabab kesembuhan penyakitnya. Dan barangkali sedang dalam kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan kelapangan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat, doa-doa, dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridho kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jemaah sekalian, tema kita masih sama ya, seperti 4 minggu yang lalu ya, yang tentang rintangan hidup manusia yang masih berkaitan dengan iblis dan setan. Nah, kemarin kita sudah singgung tentang sifat-sifat iblis dan setan. Ya, jadi kalau kita jadi ada sifat iblis dan setan, ada sifat manusia gitu. Ya, ada sifat iblis dan setan, ada sifat manusia. Nah, jadikanlah ini cermin gitu ya. Jadikanlah ini cermin ya. Jadi ketika misalnya ini ada, ternyata sifat ini ada ya. Seharusnya sifat ini adanya di iblis dan setan, ternyata ada di kita gitu. Nah, segera kita jumroh, segera kita buang ya. Jadi hijrahnya itu kita buang sifat-sifat iblis setan yang sudah jadi karakter kadang-kadang, yang sudah menjadi yang sulit ya dihilangkan ya. Sulit ya, bukan berarti nggak bisa ya. Jadi sulit itu masih bisa dihilangkan tapi butuh perjuangan ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi sifat-sifat iblis dan setan ini harus ada di iblis dan setan, bukan ada di dalam diri kita. Seandainya ada pada diri kita, segera kita buang. Ya, ini maksud kenapa kita bahas tentang sifat-sifat iblis setan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita tinggal ngenteng, tinggal bercermin, cocok dengan kita. Ya, mudah-mudahan kita masih sebaliknya. Nah, jadi pada dasarnya gini, ya, secara globalnya bahwa bedanya manusia dengan iblis dan setan apa di mana? Ya, bedanya manusia dengan iblis dan setan, ya, atau bedanya manusia dengan setan di mana bedanya? Ini pada dasarnya nih ya, sebelum kita lanjut ke sifat-sifat iblis dan setan. Ya, di mana bedanya antara manusia dengan setan? Nah, ini yang disebut dengan siratal mustaqim nih. Tipis sekali tipis. Ya. Kan kita sudah sepakat ya, kemarin kita sudah bahas bahwa iblis dan setan itu bukan makhluk, tapi apa? Sifat. Makhluknya ada 2. Ya, makhluknya adalah jin dan manusia. Jadi yang membedakan antara manusia dengan setan apa? Nih, kita lihat. Ini yang membedakan. Surat 58 ayat 19. Surat 58 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Nah, gitu. Jadi bedanya manusia dengan setan di sini apa? Kalau manusia selalu ingat Allah, senantiasa ingat Allah, setiap saat ingat Allah. Ingat Allahnya di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Artinya apa? Setiap saat dia tidak pernah melupakan Allah. Setiap saat dia menjaga zikirnya. Itu manusia. Gitu. Nah, ketika hati dan pikiran manusia sedang dikuasai setan, maka dia akan lupa kepada Allah. Jadi orang yang lupa kepada Allah, hati dan pikirannya sedang dikuasai oleh siapa? Oleh setan. Ya, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Tuh. Jadi golongan setan di sini siapa? Orang yang lupa kepada siapa? Pada Allah. Nah, jadi bedanya manusia dengan setan apa di sini? Kalau manusia setiap saat ingat Allah. Kalau setan lupa kepada Allah. Nah, sekarang kalau kita mau muhasabah nih, kalau mau muhasabah,
24 jam dipotong waktu tidur, kira-kira banyak ingat Allahnya apa banyak lupa Allahnya? Halo? Banyak ingat Allahnya apa banyak lupa Allahnya? Ya, kira-kira banyak jadi manusianya atau banyak jadi setannya? Mohon maaf. Gak usah dijawab. Ininya bahan muhasabah. Ya. Jadi sebenarnya akar masalahnya di sini gitu. Jadi nggak mungkin orang yang memelihara zikirnya, orang yang selalu ingat Allah itu punya sifat setan itu nggak mungkin. Jadi sifat setan timbul karena apa? Karena manusia lepas zikir, manusia lupa akan Allah. Itu akar masalahnya di situ. Kenapa? Karena kalau orang sudah lupa kepada Allah, hati dan pikirannya dikuasai oleh setan, maka dia akan lupa diri. Maka dia akan lupa diri. Nah, ini yang jadi bahaya. Ya, surat 59 ayat 18-nya, Kak. Maaf. Masih 19. Ya. Surat Surat 59. 59 19, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Oh, jadi ciri orang yang lupa kepada Allah apa? Dia lupa diri. Ciri orang yang lupa pada Allah, dia akan lupa diri. Nah, setelah lupa diri, baru di situ tumbuh sifat-sifat iblis dan setan. Ya, yang pertama sifat iblis dan setan yang sudah kita bahas kemarin apa? Tumbuh sifat apa? Akar sifat iblis dan setan ya adalah sombong, ego, sombong. Itu apa namanya? Sifat asli iblis dan setan. Sifat utama iblis dan setan. Dan kita sudah bahas kemarin bahwa sombong itu bibitnya kejahatan. Sombong bibitnya kejahatan. Kalau bibitnya kebaikan apa? Bibitnya kebaikan sabar ya, kemarin kita sudah bahas. Ya, kalau bibit kejahatan apa? Sombong. Artinya apa? Kenapa saya sebut bibit? Kalau sudah punya sifat sombong, kalau egonya gede, maka akan tumbuh sifat buruk yang lain gitu. Akan tumbuh sifat buruk yang lain. Tapi kalau bibit kebaikan apa? Sabar. Kalau kita sudah punya sifat sabar, akan tumbuh sifat-sifat baik yang lain. Gitu. Itu disebut ya, kalau saya menyebutnya bibit ya. Yang pertama bibit kejahatan adalah sombong, yang kedua bibit kebaikan adalah sabar. Nah, iblis mempunyai bibit kejahatan, apa? Sombong. Gitu. Karena sombong ego, maka apa? Maka timbullah perselisihan. Dia memusuhi siapa? Memusuhi Adam, itu sudah terperselisihan itu. Makanya sifat iblis yang kedua setelah sombong apa? Berselisih, bermusuhan. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Berselisih, bermusuhan. Inna syaitona yang jagu bainahum. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara manusia. Betul nggak? Jadi berselisih itu bukan sifat manusia. Sombong bukan sifat manusia. Sombong kemudian berselisih sifat siapa? Sifat setan. Ego, sombong, berselisih sifat siapa? Sifat setan. Jadi yang suka sombong, yang suka berselisih, yang suka ego, yang suka apa namanya? Itu siapa? Nah gitu. Kalau manusia mah sebaliknya. Kalau sifat manusia rendah hati. Kalau sifat manusia rendah hati, tidak merasa diri paling benar. Kalau sifat manusia rukun, akur, menjauhi perselisihan, itu sifat manusia. Gitu. Ya, kemarin kan kita sudah bahas sifat utama iblis setan apa? Sombong, ego. Yang kedua apa? Berselisih. Yang ketiga apa? Bermusuhan dan selalu menanamkan apa? Kebencian, kedengkian, dan dendam. Masih ingat nggak kemarin? Ya diulang nggak apa-apa ya. Surat 591. Surat 5 ayat 91. 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan perselisihan dan kebencian.
Jadi yang menanamkan kebencian. Nah, jadi hasad di sini ada 3 tingkatan ya. Kebencian di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama benci, yang kedua dengki, yang ketiga dendam. Kemarin sudah saya jelasin tingkatannya tuh. Awalnya sih tidak suka. Kenapa tidak suka? Diawali dari rasa kecewa gitu. Awalnya kecewa, kemudian timbul tidak suka, ya, kemudian tidak suka yang berlebihan namanya benci yang terus-menerus namanya dengki, dan ketika dia ingin melampiaskan kedengkian kebenciannya itu namanya dendam. Dalam bahasa Arabnya tuh hasad. Kebalikan hasad apa? Ya memaafkan, lapang dada. Jadi kalau hasad, benci, dengki, dendam itu sifat siapa? Sifat setan. Kalau sifat manusia apa? Memaafkan, lapang dada itu sifat manusia. Tinggal bercermin sekarang, kita lebih dekat kemana? Lebih dekat kepada sifat manusia atau lebih dekat kepada sifat setan kita ya udah. Kalau di hatinya masih ada kedengkian, kebencian, dendam, gitu kan? Berarti masih dekat dengan sifat siapa itu? Nah gitu. Ya. Nah, jadi ini akibat dari apa? Ini akibat dari lupa diri. Akibat manusia lupa sama Allah. Lupa akan aturan Allah. Lupa akan tujuan hidupnya, bahwa semata-mata tujuan hidupnya ingin mendapat ridha Allah. Akhirnya dia lupa diri. Tumbuhlah sifat-sifat ini gitu. Sekali lagi ya, jangan lihat keluar tapi lihat kemana? Lihat ke dalam. Setelah tahu sifat-sifat ini ada pada diri kita kan tinggal jumroh, kita tinggal buang, tinggal lempar kan. Kita hijrah dari di hati penuh dengan kebencian, kedengkian, dendam, ya, kemudian menjadi apa? Menjadi pemaaf dan lapang dada. Bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan memohonkan ampun orang yang menzolimi, kan luar biasa. Itu bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan orang-orang yang ikhlas gitu. Kalau sudah sampai tahapan yang demikian, luar biasa ini. Bapak Ibu jamaah sekalian kembali. Ya, nah, jadi itulah bedanya antara manusia dengan siapa? Dengan setan. Akar masalahnya di mana? Kalau manusia istiqomah, dia senantiasa ingat kepada Allah. Dia memelihara zikirnya. Mengingat Allah di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Pelihara itu. Makanya remaining system, alat kontrol yang sangat luar biasa apa? Sholat. Wa aqimi sholah li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu alat kontrol remaining system agar kita istiqomah dalam mengingat Allah. Jadi setiap saat kita diingatkan akan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita akan menghadap Allah dan Allah harus ridho dengan kita. 5 waktu kita diingatkan akan aturan-aturan Allah, akan ayat-ayat Allah, akan perintah dan larangan Allah diingatkan. Supaya perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Itu wujudnya zikir ya. Jadi zikir tidak hanya diulang, tidak hanya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah diulang-ulang. Itu namanya zikir lisan atau bertasbih namanya. Intinya zikir di mana diimplementasi di perbuatan sesungguhnya. Tuh, itu sifat iblis setan yang berikutnya. Nah, berikutnya tambahannya, ini belum kita bahas, sifat iblis berikutnya apa? Ya, tadi berselisih, bermusuhan sudah, benci, dengki, dendam sudah. Nah, iblis itu selalu berbuat jahat dan mengajarkan kejahatan. Dia selalu berbuat keji dan munkar dan mengajak manusia untuk berbuat keji dan munkar. Itu sifat iblis setan. Yang berikutnya. Ya, kita lihat di surat 2 ayat 169. Surat 2 ayat 169. 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 169. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setan mengajak manusia berbuat jahat dan keji. Jadi sifat setan selalu berbuat jahat dan keji. Dan menularkan kejahatan dan kekejian kepada siapa? Kepada manusia. Dia berbuat jahat dan keji, kemudian mengajak manusia untuk berbuat jahat dan keji.
Akar masalahnya mana? Tetap akar masalahnya di hati dan pikiran. Karena letaknya setan, tempat tinggal setan ada di hati dan pikiran. Ya, kalau kita ngelihat contoh, manusia yang pertama kali berbuat keji dan mungkar siapa? Manusia yang pertama kali berbuat keji dan mungkar siapa? Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam alaihi salam bisa melanggar aturan Allah? Makan makanan yang dilarang oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Sederhana, gara-gara lepas zikir. Bukan karena hebatnya iblis setan, bukan. Setan mah nggak sakti sebenarnya. Dia mah cuma ngajak doang. Kalau kita nggak mau, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang membuat kenapa Nabi Adam tergoda, gara-gara Nabi Adam lupa, gara-gara Nabi Adam nggak zikir. Gitu. Ya, surat 20 ayat 115. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20, surat Toha ayat 115. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Maka ia lupa akan perintah itu. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Jadi Nabi Adam melakukan perbuatan keji, dia melanggar aturan Allah, makan makanan yang dilarang oleh Allah gara-gara apa? Lupa. Bukan hebatnya setan. Karena Nabi Adam lupa. Lupa itu kebalikan daripada ingat. Ingat tuh bahasanya zikir. Berarti Nabi Adam tidak zikir. Maka sholat. Setiap saat kita harus sholat. Jadi sholat tidak 5 waktu, tapi setiap saat kita harus sholat. Yang 5 waktu itu adalah syariatnya. Kalau ajaran sholat selalu setiap saat kita kerjakan. Kenapa? Ingat Allah di waktu duduk, berdiri dan berbaring. Jadi sedetik pun kita nggak boleh lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa kepada Allah, setan berkuasa. Setan berkuasa. Ya, ngajak manusia berbuat keji dan munkar. Jadi kejahatan apapun itu sifat iblis dan setan. Mencuri sifat iblis dan setan. Memfitnah itu adalah perbuatan keji dan perbuatan iblis dan setan. Jadi nggak ada manusia yang suka memfitnah. Yang suka memfitnah siapa? Setan. Nah gitu. Jadi tidak ada manusia yang suka mencuri. Tidak ada manusia yang suka korupsi. Yang suka mencuri, yang suka korupsi siapa? Setan. Nah gitu. Tapi jangan keras-keras, nanti ada yang singgung. Nah kembali ke laptop. Ya, ini kita harus membedakan di mana kita berada di mana sekarang. Sifat mana yang lebih dekat dengan kita gitu. Kalau manusia makan udah jelas kata Nabi khairunas wa anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Nggak mungkin manusia berbuat jahat. Kalau manusia di hatinya ada kasih sayang, di hatinya ada Allah, maka perbuatannya perbuatan baik yang penuh dengan kasih sayang. Ya selalu ngajak orang berbuat baik, bareng-bareng berbuat baik. Supaya apa? Supaya hidup kita bermanfaat sampai akhir hayat. Itu manusia. Jadi hari ini kita sedang berusaha memanusiakan diri kita sendiri. Ingin jauh dari sifat-sifat iblis dan setan. Jadi kejahatan apapun sifat iblis dan setan. Dan tadi kejahatan apapun pasti ujungnya apa? Ujungnya menimbulkan perselisihan permusuhan. Karena akar penderitaan manusia di mana? Akar penderitaan manusia ketika apa? Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain saling apa? Saling menganiaya. Saling menganiaya. Saling menzolimi. Itulah akar penderitaan manusia. Oh iya. Ya, contohnya mohon maaf ya di negara-negara yang sedang konflik kan tidak ada tenangnya di situ. Kapan bisa membangunnya? Kapan bisa bekerja dengan tenang? Kapan bisa belajar dengan tenang? Bagaimana mungkin bisa keluarganya sakinah mawaddah warahmah? Kenapa? Itu tadi. Orang yang kuat menzolimi orang yang lemah. Kezoliman, ketidakadilan ada di situ. Dan itu sifat iblis dan setan yang harus kita jauhi. Ritualnya, pengingatnya apa? Jumroh. Kita diajarkan jumroh. Jumroh itu melempar setan, bukan melempar setan.
tapi melemparkan sifat-sifat iblis setan yang ada pada diri kita. Diulangi lagi ya, ini surat 24 ayat 21 Kak. Surat Ya, 24 ayat 21. 21. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Gitu nggak? Ya, manusia jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan? Setan mengajak manusia berbuat keji dan munkar. Setan mengajak manusia berbuat jahat. Setan mengajak manusia berbuat keji dan munkar, itu langkah-langkah setan. Nah, jadi perbuatan jahat apapun itu perbuatan siapa? Perbuatan setan. Ya. Nah, jahat itu ada dua nih, ada jahat yang sudah nampak, dosa yang sudah nampak terlihat ya lewat ucapan, lewat gerakan tangan dan kaki gitu nggak? Ada yang ada di mana? Di hati. Nah, yang ada di hati apa tadi? Kedengkian, kebencian, iri hati, buruk sangka. Gitu kan? Iri hati, buruk sangka itu kejahatan yang ada di mana? Di dalam hati. Oh iya, ini sudah dicatat keburukan, sudah dicatat kejahatan. Karena kata Allah ada yang nampak dan ada yang tersembunyi, gitu nggak? Jadi kejahatan itu ada dua, ada yang nampak dan tersembunyi, ya. Surat berapa? Surat 6 kalau nggak salah, ayat 120 Kak. Surat 6, surat Al-An'am ayat 120. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Tinggalkanlah dosa yang nampak dan tersembunyi. Jadi dosa ada dua, ada yang nampak dan tersembunyi. Nampak mah udah terlihat, terdengar, terlihat jelas, tuh nampak. Mencaci maki udah nampak. Memarahi udah nampak. Gitu. Mencuri, menganiaya sudah nampak. Gitu. Mengambil hak orang lain sudah nampak. Dan ada dosa yang tersembunyi. Kalau tersembunyi di mana? Di hati. Apa? Iri hati, buruk sangka, sombong, gitu kan? Ya, kemudian apa lagi? Benci, dengki, dendam itu letaknya di mana? Di hati. Di hati. Ya. Kikir, serakah, gitu kan? Tapi tetap akan nampak jadi perbuatan. Awalnya kan ada di hati. Gitu. Nah, ini sifat siapa? Ini sifat iblis dan setan yang harus kita jumroh. Yang harus kita lempar, yang harus kita buang. Berikutnya, sifat iblis dan setan yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Apa? Ya, surat 2 ayat 268. Surat 2, 268. 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Nah, jadi sifat setan di ayat ini apa? Kikir. Sifat setan di ayat ini adalah kikir. Jadi yang kikir, bakhil, gitu kan, meregehese, gitu kan, nggak mau sedekah, nah itu sifat siapa itu? Setan. Jadi kalau manusia apa? Kalau manusia mah dermawan, rajin sedekah. Jadi yang kikir, pelit mah bukan sifat manusia, sifat siapa? Setan. Nah gitu. Kalau sifat manusia sebaliknya.
Kalau sifat manusia apa? Dermawan, rajin sedekah, apalagi sedekahnya pakai ilmu. Dia yakin ya bahwa apa yang dia keluarkan itu bukan untuk orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Semuanya kembali pada dirinya sendiri. Terutama dalam rangka apa? Satu, ingin menghapus dosa dan kesalahan. Yang kedua, ingin mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dengan apa? Dengan cara dia banyak berbuat baik. Iya, subhanallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi kikir itu sifat siapa? Sifat setan. Nah, ada pasangan kikir. Artinya apa? Kalau orang kikir pasti punya pasangan sifat buruk yang lain. Apa? Serakah. Jadi artinya kalau orang kikir pasti serakah, orang serakah pasti kikir gitu loh, Pak. Halo? Ya, jadi orang kikir pasti serakah. Orang serakah pasti apa? Kikir. Jadi serakah juga sifat siapa ini? Setan. Sifat setan. Serakah itu sifat setan. Kenapa? Karena dasarnya dia punya sifat kikir, akhirnya apa? Dia serakah. Kalau sudah serakah, dia berani ngambil hak orang lain di situ. Kalau dagang ngurangi timbangan, gitu kan? Cek. Mohon maaf Kang Dadi, nampaknya freeze. Cek Kang Dadi. Halo? Ya. Ada alhamdulillah Kang. Oh, Tadi sempat freeze sebentar Kang. iya. Mangga, silakan. Sudah bagus lagi Kang. Mangga. Baik, ini dibuka aja Kak, surah 11:85. Nah, Surat ini akibat dari sifat serakah nih. Surah 11:85. Surat 11, Surat Hud ayat 85. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Ini praktek keserakahan ini. Kalau dagang mengurangi timbangan, kalau bisnis merugikan orang lain, gitu. Ya, ini sifat siapa ini? Ini perbuatan keji dan mungkar. Ini bukan sifat manusia, ini sifat siapa? Ini sifat setan. Setan. Ya, subhanallah. Sekali lagi ya, jangan lihat keluar, lihat kemana ini? Ke dalam. Lihat ke dalam diri kita. Ada nggak sifat-sifat itu? Gitu. Kalau ada, segera hijrah. Gimana caranya? Yuk kita jumroh bareng-bareng. Nah, hari ini kita sebenarnya sedang proses jumroh ya. Sedang proses jumroh. Kenapa? Karena kita ingin senantiasa terus mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat iblis setan itu. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Hari ini sedang menjumroh gitu. Kalau jumroh ritual melontar jumroh, mah nggak mungkin lah kita bisa melaksanakan hari ini. 2 tahun terakhir juga tidak dilaksanakan. Nggak ada ibadah hajinya. Tapi kalau umroh mah nggak ada jumrohnya gitu nggak? Tapi ajaran umroh bisa nggak dikerjakan tiap saat oleh kita? Bisa. Bisa. Nah, setelah kikir serakah, kalau sudah punya sifat kikir, kalau sudah punya sifat serakah, apalagi akan timbul sifat buruk yang lain? Setelah dia punya sifat kikir, setelah dia punya sifat serakah, akan satu lagi tumbuh sifat yang lain apa? Boros. Orang kikir serakah cenderung boros. Dia kikir kalau untuk kebaikan, untuk ngasih manfaat sama orang lain mah kikir. Tapi mohon maaf, untuk kemaksiatan dia boros. Ih, subhanallah. Untuk sedekah mah fakir miskin mah kikir. Tapi untuk nyawer mohon maaf, ya hampur-hampur kan nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk kejahatan mah boros dia. Ya, dan kalau manusia sudah punya sifat kikir dan serakah, maka lahir juga sifat apa? Boros. Udah ini. Lengkap dah sifat setannya ada pada diri dia. Ya. Surat berapa? 17 kalau nggak salah, ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jangan menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Terus? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Sesungguhnya pemboros itu saudara siapa? Setan. Jadi boros sifat siapa? Setan. Sifat setan. Kalau boros sifat setan, berarti kalau sifat manusia apa? Hemat. Gitu. Ya, kan tadi pertama kikir, ya. Kikir sifat siapa? Setan. Kalau begitu sifat manusianya apa? Rajin sedekah, dermawan. Berikutnya serakah, sifat siapa? Iblis dan setan. Jadi kalau sifat manusianya apa? Qanaah, enggak serakah. Ya. Dia pandai bersyukur. Dia akan memelihara dirinya dari apa? Dari ya tadi. Ketika dia mencari rezeki itu dia akan hati-hati. Tidak akan jorok. Dia akan mencari yang bersih gitu. Sebab kalau bersih datangnya melimpah ruah, kemudian apa? Penuh berkah gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kotor walaupun melimpah ruah tidak ada berkahnya, bahkan akan menimbulkan malapetaka. Ini yang harus dihindari. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, kemudian apa? Boros. Kalau boros apa? Kalau sifat manusia apa? Ya hemat. Hemat. Ya. Ini kalau hamba Allah menyedekahkan bersedekah atau mengeluarkan hartanya kayak gini, surat 25 ayat 67. Ini kalau hamba Allah nih. Surat 25 Iya. ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Itu hemat namanya. Ya tengah-tengah antara boros dan kikir apa? Hemat namanya. Cuma hati-hati ya, antara hemat dengan kikir itu beda tipis gitu. Kadang-kadang orang berpikir hemat padahal kategori apa? Kikir. Jadi boros sifat siapa ini? Nah, itu jadi 3 serangkai itu. Jadi kalau orang sudah punya sifat kikir, pasti serakah, pasti boros itu. Pasti boros. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau buang, ya kalau misalkan kita sudah berhasil membuang sifat kikir, pasti akan terbuang juga sifat serakah dan borosnya pasti. Insya Allah. Nah berikutnya, sifat setan yang berikutnya, ya kenapa saya tidak kasih nomor, kadang-kadang suka lupa ya. Sifat setan berikutnya apa? Dia merasa diri paling berilmu dibandingkan yang lain gitu. Sehingga susah menerima apa? Nasihat, masukan dari orang lain. Ya, surat 15 ayat 39, Kak. Surat 15 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Jadi ketika dia berbuat demikian atau merasa benar aja gitu. Ya. Samain lagi surat 43 ayat 36 dan 37, Kak. Surat 43 ayat 36 dan 37. 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau manusia jauh dari Quran, akan dekat dengan siapa? Setan. Dekat dengan setan. Nah, kalau manusia dekat dengan setan, apa yang terjadi? 37-nya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
Nah, wayah sabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mendapat apa? Petunjuk. Jadi merasa diri paling berilmu. Kenapa? Merasa mendapat petunjuk. Nah, biasanya orang yang demikian ini yang sulit menerima perbedaan, terutama perbedaan pendapat gitu. Ya. Nah, cirinya apa? Kalau orang sudah bilang pokoknya udah bilang pokoknya gitu. Kenapa? Sifat iblis setannya itu. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Iblis Iblis tidak mau sujud kepada Adam gara-gara apa? Merasa diri lebih baiknya. Merasa lebih baiknya di mana? Bukan ilmunya, tapi asal diciptakannya. Asal penciptaannya merasa lebih baik, bukan ilmunya. Ya, bukan ilmunya, tapi merasa diri baik. Kenapa? Penciptaannya. Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api, sedang Adam dari mana? Tanah. Mohon maaf, secara logika nih, secara kenyataan, tanah dengan api bagusan mana kira-kira? Tanah. Derajatnya lebih tinggi tanah dibandingkan api, bahkan api juga ada di tanah. Tapi kalau sudah punya sifat sombong kan merasa diri paling tinggi. Udah bilang apa? Pokoknya itu tadi. Ya, akhirnya apa? Ini terutama mohon maaf dalam poin ini terutama dalam permasalahan pemahaman agama. Merasa diri paling benar, kelompoknya diri paling benar. Justru semakin paham semakin bijaksana. Bukan merasa diri paling benar. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak begitu. Ya, kalau orang yang tadi merasa diri paling benar itu susah menerima pendapat orang lain gitu. Kebalikannya apa? Mudah menerima pendapat orang lain. Ini kata Allah yang disebut orang yang mendapat petunjuk dan orang yang berakal. Masih ingat nggak? Surat 39 dan 18. Surat Ini kalau manusia kayak gini manusia nih. Ya. Al-Jumar 39 18. Ini kalau manusia ya. 18. 18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Gitu. Kalau manusia itu. Ya. Jadi kalau setan tidak siap menerima perbedaan. Kalau manusia siap menerima perbedaan. Terutama perbedaan pendapat. Kata Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan dialah orang yang mempunyai akal. Berikutnya, sifat setan berikutnya, ya surat 17 ayat 64. Surat 17. Ya, 17 ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Nah, jadi sifat setan di ayat ini apa? Suka menipu. Nah, biasanya kalau menipu dengan apa? Janji-janji. Hati-hati ya. Kalau dapat telepon, ada janji-janji, hati-hati itu tipuan. Dan hati-hati kalau pada orang yang banyak apa aja janji. Ya, makanya kalau misalkan nanti di musim kampanye banyak calon pemimpin yang mencalonkan jadi pemimpin banyak janji, jangan dipilih. Karena kecenderungannya apa kalau banyak janji? Kecenderungannya mengingkari janji. Ujung-ujungnya menipu, ujungnya gitu. Ya, kalau yang banyak janji, ya kalau janji 1-2 sih mending lah. Ini kalau banyak janji. Dan sifat setan apa? Suka menipu. Ya, jadi kalau manusia nggak mungkin menipu lah. Pasti akan memberikan manfaat pada orang lain. Bukan menipu, tapi memberikan keuntungan, memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan. Bukan sebaliknya.
Gitu. Ya. Nah, sifat setan berikutnya apa? Sifat setan yang berikutnya, dia selalu bertentangan dengan perintah Allah gitu. Gini, kalau Allah nyuruh rukun, setan nyuruh berselisih. Kalau Allah nyuruh sedekah, setan nyuruh kikir gitu. Selalu bertentangan begitu. Artinya setan selalu mendurhakai perintah Allah. Jadi kalau Allah suka kepada yang bersih, berarti setan suka kepada yang kotor. Itu yang disebut mendurhakai itu. Suka sebaliknya dari perintah Allah ke setan. Ya, surat 18:50. Akarnya dari sini. 18 ayat 50 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Jadi sifat iblis setan yang berikutnya apa? Selalu mendurhakai perintah Allah gitu. Disuruh sujud, nggak mau sujud. Nah gitu contohnya. Ya, disuruh sedekah, malah kikir. Ya, disuruh akur, malah berantem. Disuruh hidup bersih, malah hidup kotor. Jadi selalu sebaliknya. Ya, disuruh jaga keamanan, malah bikin keributan. Nah, jadi setan itu selalu mendurhakai gitu. Nah, sekali lagi ya, jangan lihat keluar tapi lihat kemana nih? Ke dalam. Ada nggak sifat-sifat itu pada diri kita? Ya, nah sifat setan berikutnya apa? Sifat setan berikutnya apa namanya? Suka menanamkan apa? Angan-angan. Ya kan manusia punya keinginan ya. Jadi boleh nggak punya mimpi? Boleh. Mimpi itu kan cita-cita. Ya. Tapi jangan sampai cita-cita itu jadi angan-angan. Jangan sampai mimpi hanya jadi angan-angan. Ya, kita lihat di surat 4 ayat 119 dan 120. Surat 4, ayat 119 dan 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Nah, ini sifat siapa ini? Setan. Setan. Kan setan berjanji di hadapan Allah. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi setan itu kebanyakan apa? Menghayal. Seandainya. Jadi menghayal itu gini, dia punya cita-cita, dia punya mimpi, tapi tidak pernah berusaha untuk meraih mimpi itu. Malas. Nah, orang yang suka berangan-angan apa? Kan punya sifat malas. Jadi malas sifat siapa ini? Setan. 120-nya, Kang. Ya. 120-nya. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan angan-angan. Ya. Jadi kalau kita mah filosofi hidup kita apa? Sa'i. Ya, sa'i itu apa? Menyempurnakan ikhtiar dan doa, doa dan ikhtiar. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Itu filosofi apa? Filosofi sa'i. Ya, nah berikutnya ini masih sifat iblis dan setan nih. Kita lihat surat 58 ayat 10-nya, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya
pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. Oh, jadi pembicaraan rahasia dari siapa? Setan, Ah, jadi jangan suka apa? bicara rahasia. Jadi etika ya, kalau misalnya bertiga kita bisik-bisik berdua tuh haram itu, nggak boleh. Kenapa? Akan menyinggung perasaan orang lain. Mhm. Itu. Terus? Ya. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembicaraan rahasia di sini dalam rangka apa? Itu tadi, dalam permusuhan, dalam kedengkian, kebencian, dendam. Itu. Nah, ini yang harus ini ada sifat-sifat siapa? Iblis dan setan. Nah, pertanyaannya, mohon maaf, ada nggak pada diri kita itu? Ada nggak pada diri kita? Ya, sekali lagi ya, jangan lihat orang lain, tapi lihat siapa diri kita sendiri. Seandainya ini ada, segera kita hijrah. Dengan apa? Kita menjumroh, buang satu per satu. Memang nggak bisa sekaligus, butuh proses. Apalagi misalnya ini sudah jadi karakter, ya. Malas tuh karakter, hidup kotor itu karakter. Jadi malas bukan bawaan, karakter. Karakter itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Jadi kebiasaan udah diulang-ulang, sudah susah dirubah gitu. Susah ya, bukan berarti nggak bisa. Nah, jumroh tuh. Ya, gimana caranya? Masukkan cahaya ke dalam hati kita. Apa cahaya? Ayat-ayat Allah. Insya Allah, kalau sudah ada cahaya, nanti sifat-sifat iblis dan setan yang tadinya penuh di hati kita akan akan tersisih sedikit demi sedikit. Ya, surat 22 ayat 52. Surat 22 ayat 52. Al-Hajj ayat 52. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Jadi ikhtiar kita kalau ingin menjumroh sifat-sifat iblis setan yang ada pada diri kita, apa? Kuatkan ayat-ayat Allah di mana? Di hati. Kuatkan. Kuatkan ayat-ayat Allah di hati kita. Ya, makanya harus rajin ngaji itu di situ. Jadi rajin ngaji dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan ayat-ayat Allah di hati. Nah, cuma tidak hanya belajar, ya ngajinya iringi dengan berbuat baik. Kenapa? Yang harus kita dewasakan itu tidak hanya akal, hati pun harus kita dewasakan. Mendewasakan akal dengan bertambahnya ilmu, dan mendewasakan hati dengan banyak berbuat baik gitu. Ya, makanya hikmah dan ilmu akan Allah berikan kepada siapa? Orang yang berbuat baik. Makanya orang berbuat baik itu pasti cerdas. Orang lain nggak kepikir, pasti dia mah kepikir gitu. Ya. Dan pasti tubuh keberanian untuk apa? Untuk tadi berani untuk berbuat baik tuh. Tidak hitung-hitungan. Dan jadi ketika kita berbuat baik, dalam rangka apa? Mendewasakan hati kita. Mendewasakan hati kita. Supaya apa? Supaya ayat-ayat Allahnya kuat di hati kita. Kalau ayat-ayat Allahnya kuat di hati kita, insya Allah sifat-sifat iblis dan setan yang ada di hati kita kan lama-lama akan apa? Akan terganti dengan cahaya Allah. Akan diganti dengan sifat-sifat manusia. Yang tadinya di hati itu penuh dengan kebencian, kedengkian, dendam, diganti dengan apa? Pemaaf dan lapang dada. Yang tadinya buruk sangka, weka batur gitu kan. Nah, jadi apa? Sekarang berbaik sangka. Yang tadinya selalu iri hati pada orang lain, nah dia selalu apa? Dia selalu berusaha dan dia selalu bahagia ketika orang lain mendapat kebahagiaan. Selalu akan itu tadi. Kenapa diganti? Ya, Allah apa?
Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Ya, jadi malam hari ini kita sedang apa? Sedang proses menguatkan ayat-ayat Allah supaya apa? Nah, gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian, nah sekarang apa ikhtiar kita? Ya, pertama untuk menghindari bisikan iblis, untuk menghindari godaan iblis dan setan. Yang kedua, kalau sudah tergoda, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, ada menghindari. Kalau sudah tergoda, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau menghindari berarti belum tergoda kan? Ya, nah kalau sudah tergoda, berarti udah tergoda dia. Sifat-sifat setan sudah ada gitu. Gimana caranya? Di episode berikutnya. Ya, biar tidak kebanyakan rintangan hidup, nanti mah judulnya apa namanya? Kiat-kiat kiat-kiat menghindari godaan iblis dan setan gitu aja. Siap. Padahal mah lanjutan juga. Lanjutan benar. Silakan Kang, ada pertanyaan? Siap, Ada chat nih, Mangga. ada berapa? Ada 5 ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Dadi atas ilmunya malam hari ini. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya menggunakan kolom chat dan ataupun yang langsung menggunakan raise hand. Alhamdulillah nih Kang, sudah ada di chat pertanyaan dari Masjid Al-Falah nih Kang. Oh, Mangga. Cipoho ya. Iya. Sukabumi ini. Dari Sukabumi ya Kang ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Apakah kalau sudah diniatkan sebagian besar harta, sekitar 90% katanya Kang, untuk diinfakkan atau amal jariah, itu termasuk boros atau tidak gitu Kang? Kalau berapa tadi? Oh, diniatkan 90% untuk menafkahkan harta gitu Kang. Ya. Atau infak itu termasuk boros atau bagaimana tuh Kang? Surat 2 ayat 2 dan 3 Kang. Surat 2 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, jadi yang anugerah orang takwa di situ yang pertama mendirikan sholat dan wa mimma razaqnahum, yang menafkahkan sebagian. Ya, sebagian di sini bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Ya, apakah kategori boros? Kategori boros tergantung. Jadi boros itu beda-beda. Contoh, mohon maaf, punya TV 100 biji boros nggak? Tergantung. Punya TV 100 biji boros nggak? Ya enggak, kan dia mah punya hotel. Gitu nggak? Iya kan? Ya, nah sekarang punya rumahnya, dia tidak punya hotel, punya rumah segede gini misalnya, tapi punya TV 100 biji, boros nggak? Nah itu. Nggak juga, kan dia mah jualan TV. Oh, jualan, siap. Namanya bisa ngukur boros atau tidak siapa? Nah, kita. Tergantung ya kan? Nah, jadi begini ya, jangan sampai ada orang miskin baru gitu aja. Kan takwa harus berkesinambungan. Salah satu ciri orang takwa, alladzina yu'minuna alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Orang menafkahkan harta dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit. Harus terus-menerus. Isi komah sedekahnya. Kalau sedekahnya semuanya, jadi ada orang miskin baru. Nah, sekarang 90% apakah kategori boros apa tidak? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung keadaannya masing-masing. Oh iya. Ya kalau misalnya punya uang 100.000, ya 90% berarti 90.000 disedekahkan. Sisa 10.000 kan nggak cukup buat apa-apa. Itu kategori boros. Halo? Ya, tapi kalau misalnya uangnya 1 miliar, di 90.000 nggak masalah, kan dia masih punya 100 juta. Itu buat kehidupan yang lebih, bisa nggak? Bisa, tapi tetap ya kalau kita mengacu, ini bukan Quran ya. Kalau kita mengacu kepada hadis, ya kalau kita mau berwasiat kemudian menyedekahkan harta ya untuk kepentingan sosial, maksimal kalau bukan kepada ahli waris itu 1/3. Ini bukan Quran. Ya, tapi kalau dalam Al-Qur'an surat 8 ayat 40 Kak. 41 ya? 8 ayat 41. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,
Maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, 20%. Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa namanya? 1/5 itu berapa persen? 20. 20%. 20%. Nah, ini kan rampasan perang. Logikanya begini. Rampasan perang aja yang resikonya nyawa 20% gitu. Kalau perang kan resikonya nyawa. Apalagi yang tidak resiko nyawa, maaf ya, secara langsung. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya memang bagi dia adalah 90 boros tuh 90% nggak boros nggak jadi masalah. Yang penting buat dia juga ada. Kenapa? Karena tidak hanya buat fakir miskin kan kita ngasih sedekah, kepada keluarga juga sedekah bukan? Iya. Iya. Contoh yang tadi ya, surah 17 ayat 26. Surah 17 Ayat 26. ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Nah, keluarga yang dekat dulu. Mereka juga punya hak gitu. Iya. Terus Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. berarti kalau yang 90% ya sesuai dengan keadaan. Ayatnya ini ya, surah 17 ayat 84. Surat 17 ayat 84. 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, itu. Allah lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Itu tergantung keadaan, Pak. Ya, kalau hartanya banyak, mati triliunan gitu kan, ya 90% nggak masalah. Kenapa? Yang 10%-nya kita udah cukup gitu. Ada yang lain? Ya, baik. Nampaknya Alhamdulillah Ada ada nggak deh? pertanyaan. Saya nih Kang dari Silakan. Ibu Yanti Susanto. Silakan. Mangga. Ada juga nih pertanyaan melalui chat. Langsung saja ya Bu Santi. Yanti, Mangga. Bu Yanti, mangga. Silakan Bu Yanti. Silakan di unmute. Mangga Bu Yanti di unmute saja, mangga. Unmute. Iya, sudah. Terima mangga, kasih silakan. Kang Yodi. Assalamualaikum Kang Dadi, hatur nuhun. Sebetulnya saya ngechat itu tapi kayaknya Pak Buliwat ya kata-katanya kepanjangan. Kayaknya lebih enak lisan. Tadi kan Kang Dadi tadi bilang bahwa kalau kita menyadari ada sifat-sifat setan di kita, maka harus segera jumroh, lemparkan sifat-sifat itu gitu ya. Kalau menilik dari tadi ayat-ayat Al-Quran yang sudah diuraikan, kok kayaknya saya lebih banyak sifat setannya ya Kang ya dibanding sifat manusianya gitu. Nah, tentu mungkin tahap awal menyadari dulu gitu ya, kita tahu dulu bahwa ada sifat setan di dalam diri kita begitu ya. Lalu berikutnya saya ingin mengubah dong, karena wujud saya manusia, saya ingin jadi manusia dong ya gitu kan. Nah, maka misalnya saya nih kikir, tapi kan tidak serta-merta saya bisa menjadi seorang dermawan kan gitu ya. Boleh enggak saya tuh, katanya kalau jadi manusia tuh harus dermawan, sementara saya ini masih kikir gitu ya. Jadi, udah deh saya pura-pura aja untuk dermawan dulu gitu. Misalnya saya kasihlah saudara saya yang miskin, saya kasih uang. Mungkin belum ikhlas gitu. Tapi saya lakukan itu terus-menerus gitu ya, supaya saya menjadi terbiasa dan barangkali apakah itu bisa, mungkin ya, itu bisa kalau sudah terbiasa, maka saya akan menjadi dermawan begitu. Mungkin disertai dengan doa, memohon supaya saya jadi ikhlas dan seterusnya gitu ya Kang, dengan ikhtiar-ikhtiar spiritual. Juga untuk sifat-sifat yang lainnya, seperti misalnya saya judes. Kalau sebagai manusia kan harusnya ramah, ya udah pura-pura senyum aja dulu, pura-pura nyapa dulu aja, terpaksa gitu ya, supaya menjadi biasa. Apakah itu boleh Kang gitu? Karena kayaknya susah banget ya kalau dari kikir tiba-tiba harus jadi dermawan gitu yang sangat ikhlas gitu. Nuhun Kang, punten kalau rada rude. Nggak apa-apa.
Memang sekadar gitu. Ini sebenarnya sudah kalau di sini belum kayak di kajian ini. Kemarin saya bahas di Zoom yang lain ya tentang Ya. kiat menghapus dosa yang kita sadari dan masih kita ingat, dan dosa itu sudah jadi karakter, gitu kan? Ada. Ya. Nah, pelajarannya sebenarnya di jumroh, Bu ya. Coba kita perhatikan jumroh ya. Pada saat kita jumroh waktu melakukan ibadah haji. Ya, nah jumroh itu kan batu kerikil itu kan simbol dari sifat-sifat setan yang ada pada diri kita. Makanya secara syariat mencari batunya itu tidak boleh di tempat yang lain kecuali di padang kecuali di Muzdalifah. Jadi setelah wukuf di padang Arafah, gitu kan, selesai asar wukuf, kemudian maghrib itu diberangkatkan ke mana? Ke Mina. Tapi sebelum ke Mina mabit dulu, mampir di Muzdalifah. Tujuan utamanya ya cari batu tadi di Muzdalifah itu. Batu sebagai simbol kesadaran diri akan kelemahan-kelemahan diri, akan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita yang harus dibuang. Itu batu jumroh itu. Makanya mencari batunya bukan di siang hari, tapi di malam hari. Dan di padang Muzdalifah tidak ada lampunya. Tidak sengaja dikasih lampu, tidak. Ya, lampunya paling di jalan, di kamar mandi memang ada. Ya, di Muzdalifah kita ngampar samak di itu ya gelap-gelapan aja gitu kan. Artinya apa? Untuk mendapatkan kesadaran itu nggak mudah. Ya, mencari kelemahan diri itu nggak mudah. Makanya yang ketika di Muzdalifah itu mencari batu kerikil itu susah. Yang gampang mencari batu ageng-ageng sirah gitu. Artinya apa? Kalau mencari kesalahan orang lain mah gampang gitu. Tapi mencari kelemahan diri mah susah. Nah, ketika kita sudah mencapai, sudah berhasil, kita ini salah, kita tuh ada yang harus dirubah, itu udah bagus. Karena nggak mudah. Jadi sesungguhnya nggak usah pakai pura-pura. Suaranya pelan. Gitu. Nggak usah pakai pura-pura, Bu. Udah aja kerjain. Bukan pura-pura ramah, bukan pura-pura dermawan. Belajar ramah dan belajar menjadi orang yang dermawan. Setelah dapat batu, jumroh di Jamarot. Kan tujuh batu ya. Secara syariat bisa nggak? Maaf ya, misalnya 7 batu kan sebesar-besar jempol nih. Digenggam, 7-7-na, dialungkan sekaligus tiasa tuh. Nggak bisa. Nggak boleh. Walaupun secara teknis bisa. Buangnya satu persatu. Artinya apa? Merubah kebiasaan buruk yang sudah jadi karakter itu nggak mudah. Tapi ketika kita sudah berusaha, walaupun kata Ibu tadi sebut pura-pura, udah berusaha, kita berusaha ingin merubah, berarti sudah melangkah. Melangkah hijrah namanya. Melangkah hijrah. Ya. Nih, kalau sudah melangkah hijrah nih, surat 4 ayat 100. Bangga Bu Yanti di awas ayat. Ya. Surat 4 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu kan? Jadi kalau orang sudah menetapkan apa namanya? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah, kemudian kematian menimpanya sebelum ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah diampuni, Bu. Jadi sungguhnya nggak usah pakai pura-pura, langsung aja berbuat. Jadi jangan ada keterpaksaan. Ya awalnya berat, bukan terpaksa, awalnya berat bisa jadi. Sebab kalau terpaksa mah kayak gini, maaf ya, surat 9 ayat 53. Jangan terpaksa nih. Surah 9 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Nah, terus? Namun, nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu,
Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Hati-hati kalau terpaksa mah fasik. Hmm. 5-4-nya. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya. Melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang. Melainkan dengan malas. Dan tidak pula menafkahkan harta mereka. Melainkan dengan rasa enggan. Nah gitu. Jadi kalau berat, nah iya. Karena merubah kebiasaan yang sudah mengakar tuh memang nggak mudah, ya gitu. Jadi ya kalau sudah melangkah, Pak, alhamdulillah. Ya makanya terus ya kita udah ada kesadaran dukung dengan ilmu, dukung dengan ilmu, dukung dengan ilmu. Sehingga apa? Ya tidak berat lagi menjadi ringan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Baik, ada yang lain Kang? Mangga. Ya, ada yang lain alhamdulillah nih Kang dari Ibu Erfahani. En Farhani ya, maaf. En Farhani Dahlan. Kita sudah sedekah ikhlas, tapi kita memilih yang kita sudah tidak pakai atau kita masih memberikan uang kita yang nilainya kecil. Ya. Ya, apakah yang begitu itu hati kita tidak bisa bercahaya katanya kan? Ya. Kalau lihat surat 3 ayat 92 ya. Surat 3 ayat 92. Ini seutama-utama sedekah gitu. Mhm. Surat 3 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi seutama-utama sedekah apa, Bu? Seutama-utama sedekah adalah menafkahkan harta yang paling kamu cintai gitu. Ya. Jadi jangan sampai seperti kategori al-maun ya, surat berapa? 107 ya. 107 ya. Nah, jadi kalau sedekah harus dengan barang yang berguna gitu. Tapi mungkin tetapi bisa jadi bagi ibu mah nggak berguna, tapi bagi orang lain bisa berguna gitu nggak? Ya, Nah, ya. surat 102 apa? 107. 107 ya, ayat 1 sampai selesai aja, Kak. Ya. Punten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tidakkah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, terus Itulah orang yang menghardik anak yatim menghadik anak yatim, dan terus tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. tidak menganjurkan memberi makan orang. Ini ciri pendusta agama ya. Menghadik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, terus Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. nah, jadi pendusta agama adalah orang yang salah tapi lalai dari sholat. Terusin. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, terus Orang-orang yang berbuat ria yang berbuat ria ketika berbuat dan baik, terus dan enggan menolong dengan barang berguna. dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi kalau menolong harus dengan barang yang berguna. Ya bagi bisa jadi ya, bagi ibu mah nggak berguna, tapi bagi orang lain bisa berguna gitu. Iya. Ya, yang penting itu barang ada manfaatnya gitu. Barang ada manfaatnya ya bagi orang lain. Nah, pertanyaannya apakah dia dapat cahaya? Makanya semua tuh apa namanya? Makanya nih kita lihat ya surat 7 ayat 42. Maaf. Surat 7 ayat 42. ayat 42. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekadar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kalau memang kesanggupannya baru seperti itu nggak jadi masalah. Karena Allah tidak memikulkan kewajiban kepada seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Mulailah sesuai dengan kesanggupan. Tapi tingkatkan kesanggupan kita gitu. Berusaha untuk meningkatkan apa kesanggupan kita.
Nah, salah satunya untuk meningkatkan kesanggupan apa ya? Dengan ilmu. Ya, karena mohon maaf ya, tadi sedekah itu nggak mudah, berat. Ikhlas itu berat. Maaf ya, kalau ikhlas itu ngasih besar, kalau ngasih kecil mah ada di mana ikhlasnya? Ibu ngasih uang, maaf ngasih sedekah 2.000, ikhlas nggak kira-kira? Di Ikhlas mana pisan. ikhlasnya ngasih 2.000? Ada kembalian, ya Rp2.000 ditaruh di meja, hilang nggak bakal dicari. Tapi lah mau 50 ribuan, tah nyelap kemana? Oh, atau ketetengan dalam milarian kemana? Tak atas 50 ribu. Jadi kalau ikhlas tuh ngasih besar baru ikhlas. Ngasih kecil mah di mana ikhlasnya? Tapi sekali lagi ya, mulai dari sesuai dengan kesanggupan. Di sini adilnya Allah. Mulailah sesuai dengan kesanggupan. Tapi tingkatkan kesanggupan kita gitu. Terusin. Ada yang lain lagi? Ya, nampaknya Bu Eli ada yang mau ditanyakan? Udah ya. Enggak? Oh, Bu Coba. Eli tidak ada. Cuman itu aja Kang, sadar aja sekarang kan kita merasa oh manusia itu setan di luar kita, ternyata ya. Ternyata ya Bu Baru Eli. terbuka sekarang bener Kang Yodi ya. Kebayang Alhamdulillah. jadi manusia gimana? Oh, teman lah biasa ya manusia makan gitu. Padahal kan manusia mah tidak begitu ya kan? Ada bahasanya itu Kang manusiawi katanya kan. Manusiawi. Ya, itu Padahal gimana kalau sebetulnya? bukan manusiawi ya. Setanawi ya. Iya, katanya marah, ya manusiawi katanya kan marah. Itu Setane, bukan setane manusiawi. sebetulnya. Ya. Baru terbuka Kang Nadi hatunun pisan Ya, hari ini benar-benar Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Iya benar Yod ya, kita kan baru nyadar hari ini. Betul Bu, alhamdulillah. Baik, Ya. Ibu Bapak, kalau tidak ada kita akhiri saja barangkali ya Kang Dadi ya untuk Mangga, sementara ini. Sebelum kita sebetulnya masih panjang nih Kang Dadi ya sebetulnya ini untuk materi Ya. pembahasan Supaya ini. bosan judulnya orang gentos, Kang. Siap. Tapi tetap nyambung maksudnya. Siap Kang. Nanti di Nanti WA lah. ya siap. Untuk judulnya Kang ya mohon di-share nanti Ya, di WA. baik. Iya, itu saja Ibu Bapak barangkali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dadi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga kita semuanya dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Dadi barangkali berkenan Kang untuk sebelum kita menutup acara ini, alangkah lebih berkahnya Kang Dadi mohon untuk kesediaannya berdoa untuk kita semuanya. Silakan Mangga Kang. Benar Kang Jody. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, baik jamaah Tasik ataupun jamaah-jamaah yang saya undang pada kesempatan yang baik ini, ya terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup ya acara kita malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb yang Maha Rahman Maha Rahim. Terima kasih ya Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Itu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah jika kami tidak pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allah ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak mertua kami, dosa anak istri dan suami kami, dosa saudara-saudara kami, guru-guru kami, serta siapapun orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Dan jika ada di antara mereka yang sudah wafat, sudah kembali kepadamu ya Allah, ampuni mereka, tempatkan mereka tempat yang layak dan baik di sisimu. Ya Allah yang menguasai jasad, ruh, dan jiwa kami, yang menguasai jasad, ruh, dan jiwa seluruh bangsa Indonesia, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah yang menguasai jasad, ruh, dan jiwa kami, berikanlah kepada kami dan keluarga besar kami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Hindarkanlah kami dari musibah, dari penyakit yang berbahaya, dan dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Ya Allah, jika ada di antara kami, keluarga kami, jamaah kami, yang sedang Engkau uji dengan sakit, Engkau Maha Penyembuh segala penyakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Amin. Tanamkanlah keikhlasan, kesabaran dalam hatinya, agar dia ikhlas sabar dalam menghadapi penyakitnya, sehingga sakitnya ini menjadi sebab Engkau mensucikan dan mengampuni dosa-dosanya.
Amin. Ya Allah ya Rabbana, apapun ikhtiar usaha pengobatan yang dilakukan jadikanlah sababnya kesembuhan penyakitnya. Ya Amin. Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat iblis setan yang terkutuk dan dekatkanlah kami dengan sifat-sifat manusia. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahjurun. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat, doa-doa serta cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuhun dihapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.